Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bahan ajar alat optik. Anggota kelompok saya yaitu Taufik Hidayat, Sri Mindia Vanessa Pratiwi, dan Feni Marlina. Adapun kompetensi dasarnya, menganalisis cara kerja alat optik menggunakan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya oleh cermin dan lensa. Yang kedua, membuat karya yang menerapkan prinsip pemantulan dan atau pembiasan pada cermin dan lensa. Indikatornya diantaranya mengidentifikasi kegunaan alat-alat optik dalam kehidupan sehari-hari, membedakan pengamatan tanpa akomodasi dan akomodasi maksimum, menentukan kekuatan lensa kacamata pada penderita miopi dan hipermetropi, menghitung perbesaran loop, mikroskop, dan teleskop, menganalisis cara kerja alat optik menggunakan sifat pencerminan dan pembiasan cahaya oleh cermin dan lensa. Yang keempat, membuat teleskop sederhana secara berkelompok, membuat laporan hasil rancangan, dan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Adapun materi pembelajarannya, alat-alat optik mata dan kacamata, kaca pembesar atau loop, mikroskop, teropong, dan kamera. Adapun kegiatan pembelajaran, mencari informasi dari berbagai sumber tentang penggunaan alat-alat optik dalam berbagai bidang teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mendiskusikan dan menganalisis tentang prinsip pembentukan bayangan dan perbesaran pada kaca, mata, pada kacamata, loop, mikroskop, teleskop, dan kamera. Merancang dan membuat teleskop sederhana secara berkelompok. Dan mempresentasikan hasil kelompok membuat teleskop sederhana. Bahan ajar yang digunakan adalah modul. A. Pemantulan dan pembiasan. 1. Pemantulan. A. Berkas cahaya. Dalam sebuah medium yang serba sama atau homogen, cahaya merambat secara lurus. Garis-garis lurus tempat cahaya itu merambat disebut sinar cahaya. Pada dasarnya, sinar merupakan garis yang tegak lurus dengan muka gelombang cahaya. Dan ini merupakan adalah contoh dari sinar cahaya. Yang pertama itu seperti ini bentuk sinar cahaya. Kedua, berkas cahaya divergen memancar. Contoh ketiga, berkas cahaya paralel atau sejajar. Contoh keempat, berkas cahaya konvergen. B. Jenis-jenis pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya terdiri dari dua jenis pemantulan baur, dan pemantulan teratur, pemantulan cahaya oleh permukaan datar seperti cermin atau permukaan air tenang, termasuk pemantulan teratur. Sedangkan pemantulan cahaya permukaan dasar seperti pakaian, kertas, dan asap jalan, termasuk pemantulan baur. C. Hukum pemantulan cahaya. A. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berpotongan pada satu titik dan terletak pada satu bidang datar. B. Sudut sinar datang I sama dengan sudut sinar pantul R. D. Pemantulan pada cermin datar. Jika seberkas cahaya mengenai sebuah permukaan cermin datar, maka cahaya tersebut akan dipantulkan secara teratur. Peristiwa tersebut, pemantulan cahaya pada cermin datar dapat menyebabkan pembentukan bayangan benda pada cermin. A. Sifat-sifat bayangan pada cermin datar. Bayangan benda yang terbentuk pada cermin datar mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Tidak dapat ditangkap dengan layar atau bayangan maya. 2. Tegak dan menghadap berlawan arah terhadap bendanya. 3. Ukuran bayangan sama besar dengan bendanya. 4. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. B. Melukis pembentukan bayangan pada cermin datar dengan diagram sinar. Jumlah bayangan pada cermin datar. Jika sebuah benda ditempatkan di depan sebuah cermin datar, maka akan terbentuk sebuah bayangan yang sama besar. Maya tegak dan jarak bayangan tersebut ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Bahwa jumlah bayangan yang terbentuk oleh dua cermin yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sudut apit alfa memenuhi persamaan berikut. N sama dengan 360 derajat. E. Pemantulan pada cermin lengkung. Yang pertama, anatomi cermin cekung dan cermin cembung. Cermin cekung dan cermin cembung dianggap sebagai
Irisan permukaan yang terbentuk bola titik cermin cekung merupakan irisan permukaan bola yang bagian mengkilatnya terdapat di dalam bola, sedangkan cermin cembung merupakan irisan permukaan bola yang bagian mengkilatnya terdapat di luar bola. Pemantulan pada cermin cekung jika berkas sinar-sinar sejajar mengenai permukaan sebuah cermin cekung, maka sinar-sinar pantulnya akan berpotongan atau mengumpul pada satu. Oleh karena itu, cermin cekung disebut juga cermin konvergen karena mempunyai sifat mengumpulkan cahaya. Yang ketiga, pemantulan pada cermin cembung jika berkas sinar-sinar sejajar mengenai permukaan cermin cembung, maka sinar-sinar pantulannya akan menyebar dan seolah-olah berasal dari satu titik. Berdasarkan hal tersebut, maka cermin cembung disebut juga cermin divergen karena mempunyai sifat menyebarkan. Yang keempat, ada dalil Esbach, merupakan sebuah dalil yang berguna untuk menentukan sifat bayangan yang terbentuk dari peristiwa pemantulan cahaya pada cermin lengkung dengan menggunakan metode penomoran ruang. Yang kelima, persamaan cermin lengkung. Persamaan cermin lengkung digunakan untuk menyatakan hubungan kuantitatif antara jarak benda ke cermin atau S dan jarak bayangan ke cermin. S aksen, panjang fokus cermin F dan jari-jari kelengkungan cermin adalah R. Yang kedua, pembiasan cahaya. Suatu gelombang cahaya membawa energi dari satu tempat ke tempat lain jika gelombang cahaya tersebut mengenai suatu bidang batas di antara dua medium berbeda. Maka sejumlah energi gelombang tersebut akan diteruskan ke dalam medium baru dan sisanya akan dipantulkan oleh bidang batas medium dan tetap berada dalam medium semula. Cahaya yang dipantulkan oleh bidang batas di antara dua medium berbeda tersebut memenuhi hukum pemantulan cahaya, sedangkan cahaya yang diteruskan ke dalam medium baru akan mengalami pembiasan. Yang pertama, pengertian pembiasan cahaya adalah pembelokan arah cahaya ketika melewati bidang batas di antara dua medium berbeda. Yang kedua, hukum pembiasan cahaya atau hukum Snellius. Hukum ini menyatakan bahwa sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Pernyataan hukum pembiasan tersebut dikenal dengan hukum 1 Snellius. C. Indeks bias. Indeks bias medium terdiri atas dua jenis, yaitu indeks bias mutlak yang merupakan perbandingan laju cahaya di ruang hampa dengan laju cahaya pada medium, dan indeks bias relatif adalah perbandingan indeks mutlak suatu medium dengan indeks bias mutlak medium lain. Yang D. Pemantulan total berdasarkan hukum 2 Snellius. Jika sinar cahaya datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat, maka sinar cahaya tersebut akan dibiaskan menjauhi garis normal. Pembiasan cahaya pada kaca plan paralel. Jika seberkas cahaya yang datang dari suatu medium atau N1 ke suatu kaca plan paralel terbuat dari bahan gelas berbentuk balok dengan indeks bias N2. Cahaya tersebut akan mengalami pembiasan cahaya mengenai kaca plan paralel. Akan mengalami dua kali pembiasan, yaitu pembiasan ketika memasuki kaca plan paralel dan pembiasan ketika keluar dari kaca plan paralel. Adapun pembiasan cahaya pada prisma, sudut deviasinya dan sudut dispersi. Pembiasan cahaya pada bidang lengkung dengan keterangan N1 indeks bias medium 1, N2 indeks bias medium 2. S sama dengan jarak benda ke permukaan bidang lengkung, S aksen jarak bayangan ke permukaan bidang lengkung. R besar sama dengan jari-jari kelengkungan bidang. M besar perbesaran bayangan. H aksen sama dengan tinggi bayangan, H sama dengan tinggi benda, F1 sama dengan panjang fokus benda, dan F2 panjang fokus bayangan. H. Pembias cahaya pada lensa merupakan potongan kaca atau benda bening lainnya yang dibatasi oleh dua permukaan dengan salah satu atau kedua permukaannya. Merupakan bidang lengkung lensa cembung. Lengkung lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Sedangkan lensa cekung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian tepinya. Berikut anatomi lensa cembung dan lensa cekung. Disebut juga lensa konvergen karena dapat mengumpulkan cahaya yang sejajar sumbu utama pada satu titik di belakang lensa. Sebaiknya lensa cekung disebut juga lensa divergen karena dapat memancarkan berkas sinar cahaya yang sejajar sumbu utama yang seolah-olah berasal dari satu titik di depan lensa. Alat-alat optik. Oke. Berikut yang di bawah merupakan contoh dari gambar mata.
merupakan bagian-bagian mata. Yang pertama itu kornea, yang kedua itu aqueous humor, itu adalah cairan bening. Yang ketiga lensa kristalin atau yang sering kita sebut lensa mata. Yang keempat iris. Ini merupakan selaput yang dapat membentuk lingkaran. 5 pupil merupakan salah satu lingkaran yang dibentuk oleh iris tadi dan berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke mata. Yang keenam itu retina. Ini merupakan lapisan kompleks di bagian belakang mata. Yang ketujuh otot ciliaris yang merupakan otot yang berfungsi untuk mengatur panjang fokus lensa kristalin. B. Kaca pembesar. Lup digunakan untuk melihat benda-benda kecil yang tidak bisa dilihat langsung oleh mata, sehingga tampak lebih besar dan jelas. Lup terdiri dari sebuah lensa cembung untuk memperbesar objek menjadi bayangan sehingga dapat dilihat dengan jelas. Bayangan yang dibentuk oleh lup yang bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Berikut merupakan gambar dari pengamatan menggunakan lup dengan mata berakomodasi maksimum. Yang gambar B merupakan pengamatan menggunakan lup dengan mata tidak berakomodasi. Yang ketiga ada mikroskop. Digunakan untuk melihat benda kecil seperti bakteri dan virus yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang atau memakai lup. Mikroskop terdiri dari dua buah lensa cembung, yaitu lensa objektif dekat dengan benda dan lensa okuler dekat dengan mata. Jarak fokus lensa objektif atau FOB lebih dari jarak fokus lensa okuler (FOK). Bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar, sedangkan bayangan yang dibentuk lensa okuler bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Yang D. Teropong. Teropong berfungsi untuk melihat benda yang jauh di permukaan bumi agar bayangan benda dapat terlihat tegas seperti posisi aslinya di antara lensa objektif dan lensa okuler. Pasang lensa tipis sebagai pembalik bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Perbesaran anguler teropong bumi yaitu M sama dengan FOB per FOK. Adapun panjang teropong bumi untuk mata tak berakomodasi D sama dengan FOB plus 4FB plus FOK. Keterangannya, M sama dengan perbesaran anguler, FOB sama dengan jarak titik fokus lensa objektif, FOK sama dengan jarak titik fokus lensa okuler, FB sama dengan jarak titik fokus lensa pembalik. Dan yang terakhir, kamera. Kamera merupakan alat optik yang berfungsi untuk mengambil gambar suatu objek atau benda. Kamera memiliki cara kerja mirip dengan cara kerja jenis-jenis kamera yang dikenal, di antaranya kamera autofocus, kamera single lens, dan kamera digital. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan, kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.